Bil amsi takalamna anit tahrif wa ta'til wa takyif wa tamsil. Summa takalamna kadzalika an dalil laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Summa al-an iftahna as-safha isnan wa salasun. Iftahna kitab ya talibat. Hal fatahtunna. Taib. Nabda. Tafadhalna aglikna mikrofon maratan ukhra. Qala al-musannif rahimahullah wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'ih wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Sanatakallam anil ilhad. Al-ilhad yadhul fi tahrif wa ta'til wa takyif wa tamsil. Ma huwa al-ilhad? Nabda fi qawlihi wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'ih. Ay yughayyirunahu wa yufassirunahu bighairi ma'nahu. Tema kita tentang asma wa sifat. Alaysa kadzalik? Bala. Seuji wahdi. Ahlus sunnah wal jamaah la yughayyirunahu wa la yufassirunahu bighairi ma'nahu. Tidak mengubahnya dan tidak menafsirkan dengan arti yang tidak seharusnya. Dalam artian kita tidak boleh mengubah dan menafsirkan asma Allahi was sifat. Jadi cukup kita mengimani asma Allahi was sifat. Seperti halnya Allah memiliki tangan. Kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh mengubah dan mengartikan makna tangan ini dengan makna yang lain. Apa dalilnya? Minal ladina hadu yuharrifunal kalima am mawadi'ih. Dan arti dalam ayat ini yaitu orang-orang Yahudi mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Ya, inilah pekerjaan orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima am mawadi'ih. Summa qawluhu wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Ay yamiluna wa ya'duluna anil haq as-sabit. Ma makna al-ilhad? Al-ilhad maknahu lughatan al-mail wal udul anis syai'. Al-mail, al-ilhad. Pada tahu kan liang lahat. Liang lahat itu dia itu mail, condong. Untuk mayit itu tempatnya kan kuburan kotak gitu kan. Nah, ada kotak kecil di sebelah itu namanya liang lahat. Nah, itu namanya mail. Summa al-udul anis syai'. Al-udul anil haq. Bimakna tarku al-haq. Al-haq minal haq nusbit ma asbatallah ta'ala li nafsihi minal asma'i was sifat fi kitabihi wa ma asbata lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis as-sahihah. Wa kadzalika minal haq an-nanfi ma nafallahu subhanahu wa ta'ala li nafsihi wa ma nafa anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Summa qawluhu
Summa qala Ibnu Qayyim al-ilhad huwa al-udul bi asma'illahi wa sifatihi wa ayatihi anil haq as-sabit. Fa al-ilhad fi asma'illahi wa sifatihi anwa. Ilhad di dalam asma wa sifat ini ada 5 macam. Yang pertama apa? Al-awwal an yusamma al-asnam biha. Sudah jelaskan di tahrif lafdi. Jadi nama-nama Allah dirubah menjadi nama-nama berhala, seperti contohnya kata tasmiyati Allat min wa ya'khud min makna al-ilah. Summa al-Uzza min al-Aziz. Jadi mereka itu menamakan berhala-berhala mereka dari nama-nama Allah. Ya, mereka melakukan tahrif fi lafzi. Summa nau asani tasmiyatuhu subhanahu bima la yaliku bijalalihi. Mereka menamai nama Allah itu dengan nama yang tidak layak. Seperti apa? Katasmiyatin nasara lahu aban. Orang-orang Nasrani itu menamakan Tuhannya itu, menamakan Allah itu Tuhan Bapa. Wa tasmiyati al-falasifah lahu mujiban au illah fa'ilah. Dan orang-orang falsafah menamakan Allah itu dengan mujib. Padahal mujib itu bukan nama Allah. Kenapa mereka menamakan Allah itu mujib? Karena Allah yang selalu mengijabah doa-doa kita. Jadi mereka itu menamakan Allah itu dengan mujib. Wa hadza la yanbaghi lana an naqulu dzalika. Wa hadza yadkhul fi al-ilhad. Summa nau as-salis wasafahu bima yata'ala wa yataqaddas anhu minan naqais. Al-misal ka qauli al-yahud innallaha fakir. Kata orang-orang Yahudi bahwa Allah itu fakir. Padahal Allah itu goni. Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 181. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha fakiru wa nahnu agniya. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang Yahudi. Kata orang Yahudi apa? Sesungguhnya Allah itu miskin dan kamilah yang kaya. Fal'iyazubillah. Kemudian kata Allah apa? Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'u bi ghairi haqq wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Maka kata Allah, kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan kami akan mengatakan kepada mereka orang-orang Yahud, dzuqu adzabal hariq. Rasakanlah olehmu azab yang membakar. Fa'iyazubillah. Summa al-misal al-ukhra yadullahi maglulah. Kata orang Yahudi, yadullahi maglulah. Ma makna maglulah? Man ta'rif? Maglulah, gak ada yang tahu? Maglulah bimana terbelenggu, diddu mabsutoh. Di dalam surat Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah, gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat sebab apa yang telah mereka katakan itu. Bal yadahu mabsutatani.
Tetapi kedua tangan Allah itu terbuka. Al-misal huna yadullahi maglulah wa asyahid fi hadhil ayah bal yadahu mabsutatan. Jadi maglulah itu di dunia didu mabsutoh. Ya, apa didu? Nasi itu makna Indonesia. Ya, kebalikan. Jadi maglulah itu kebalikannya mabsutoh. Summa hal fahimtunna ya tolibat? Hal fahimtunna ilahuna? Ustazah, tadi dalil yang innallaha fakir itu surat apa? Surat Ali Imran ayat 181. Nah, barakallahu fiik. Hal fahimtunna ilahuna ya tolibat? Hal naistunna? Mabsuto itu lawan katanya terbuka gitu, Ustazah. Mabsutah itu artinya terbuka, lawan katanya itu maglulah. Maglulah artinya terbelenggu. Apa Ustazah tadi Ali Imran ayat berapa? Ali Imran ayat 181. Iya, boleh ditulis. Summa nau ar-rabi ta'tilul asma'i al-husna an ma'aniha. Ta'til man tatadzakkar ma makna ta'til? Man ta'rif makna ta'til? Mengingkari. Naam. Ta'til ingkarul asma'i was sifat. Yu'min billahi walakin laisa fi asma'illahi was sifat. Mereka itu mengimani Allah, tetapi mereka tidak mengimani asma was sifat. Atau lillahi asma wa laisa lahus sifat. Mereka mengimani asma Allah tetapi tidak mengimani sifat-sifatnya Allah. Seperti ahlul bid'ah yaitu Al-Jahmiyah, ada di dalam kitab Madza qalu Al-Jahmiyah anil asma'illahi wa sifat innaha alfad mujarradah la tatazamman sifat wala ma'ani. Jadi asma Allah wa sifat ini hanya lafadznya aja, tidak ada sifatnya. Inilah yang diyakini Al-Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah. Hina manaqulu Allahus Sami' wa qalu madza la sam'a lahu. Karena mereka mengingkari sifat-sifat Allah, maka ketika kita mengatakan bahwa Allah Maha mendengar dan mereka berkata bahwa Allah itu tidak memiliki telinga, hakadza qalu fal iyazubillah wa hadza yadkhul fi al-ilhad. Summa nau al-akhir yakni nau al-khamis tasbih sifatihi bi sifati khalqihi, menyamakan nama-nama Allah dan sifatnya itu dengan makhluknya. Contohnya ketika Allah dikatakan Al-Ghafur, kemudian ada manusia atau hambanya yang namanya Ghafur. Nah, disamakanlah oleh orang-orang bid'ah bahwa Allah itu sama dengan makhluknya, fal'iyazubillah. Dan ini tidak bisa disamakan karena apa? Kenapa tidak bisa disamakan? Ya, bisa jadi nama Ghafur di dunia ini itu ahli maksiat. Fal'iyazubillah. Masa Allah disamakan dengan ahli maksiat, ya? Tidak boleh, haram hukumnya menyamakan Allah dengan makhluknya. Summa qauluhu wala yukayyifun.
Takalamna sabiqan anit takyif. Anit takyif tentang laki-laki yang menanyakan kepada Imam Malik bagaimana Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian apa kata Imam Malik? Al-istiwa maklum, wasu'al an kaif majhul. Jadi menanyakan tentang bagaimana kaifa Allah yaghdab atau kaifa Allah yastawi ala arsyihi, hadza yadkhul fi al-bid'ah, termasuk dalam perkara bid'ah, menanyakan bagaimana Allah itu ya, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar. Nah, itu tidak boleh karena termasuk perkara bid'ah. Summa qawluhu wa la yumassiluna sifatahu bi sifati khalqihi. Ahlus sunnah wal jamaah yusbituna al asma was sifat. Limada? Lianna asma Allahi was sifat warada fil kitabi was sunnah. Lianna Alkitab wa sunnah huma masdar talaki ahlu sunnah wal jamaah anil asma'i was sifat. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani sifat-sifat Allah dan tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena sudah jelas di dalam dalil laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Maka ahlu sunnah wal jamaah itu yusbituna al asma was sifat. Summa qawluhu li'annahu subhanahu la sammalahu. Hadza fi safha salasa wa salasun. Unzurna fi faqrah ar-rabi'ah, paragraf yang keempat. Li'annahu subhanahu la sammalahu, bimakna li'annahu subhanahu la sammalahu wala kuf'alahu wala niddalahu wala yuqasu bi khalqihi. Nah, ini maknanya itu sama. Kita jelaskan. Li'annahu subhanahu la sammalahu ay la nadhira lahu. Tidak ada persamaan Allah dengan makhluknya. Apa dalilnya? Hal ta'lamu lahu samiyya. Nah, hal ta'lamu lahu samiyya ini bentuk pertanyaannya itu dia istifham ingkari. Istifham ingkari itu yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi kita itu udah tahu jawabannya, tetapi kita menanyakan hal ta'lamu lahu samiyya. Suma qawluhu wala kuf'alahu ay la masila lahu subhanah. Tidak ada yang dapat menyamai Allah dengan makhluknya. Apa dalilnya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hadhihi surah, ayu surah ya talibat? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Masya Allah, barakallahu fikunna. Naam, surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas yusamma bi sulusul Quran. Disebut nama lainnya surat Al-Ikhlas itu sulusul Al-Quran, sepertiganya Al-Quran. Kenapa sehingga dijuluki dengan sepertiganya Al-Quran? Ada yang tahu? Karena lianna hadhihi surah suratut tauhid. Karena pentingnya belajar tauhid, dan inilah keutamaannya sehingga surat Al-Ikhlas itu dinamakan
sulusul Quran, ya, karena pentingnya belajar tauhid. Dan surah Al-Ikhlas ini juga dinamakan dengan suratut tauhid. Hakadha. Tsumma qawluhu wala niddalahu ay la syabiha lahu wala nadhir. Tidak bisa disamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Apa dalilnya? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan jadikan atau jangan samakan Allah dengan apa yang disamakan. Hakadha summa wa qawluhu wa la yuqasu bi khalqihi. Tidak dikiaskan Allah dengan makhluknya. La yuqasu bi khalqihi ay la yumassilu bihim wa la yushabbih. Wal qiyas fil lughah at-tamsil. Jadi tidak ada yang dapat menyamai Allah dengan makhluknya, dan itu tidak boleh. Allah saja tidak boleh disamakan dengan kita aja tidak mau kan disamakan dengan hewan. Misalnya tangan kita seperti monyet, pasti kita marah kan? Kita tidak mau disamakan dengan hewan, apalagi Allah. Nah, apalagi Allah, jika disamakan dengan makhluknya, pasti Allah akan marah. Hakadha. Dan udah disebutkan di dalam ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, seperti orang-orang Yahudi yang telah menyamakan Allah dengan makhluknya atau menggantikan nama Allah, yuharrifuna al-asma wa sifat. Hunaka wa'dun syadidun lahum. Hunaka azab. Ya, sudah disebutkan sama saya di dua ayat yang saya sebutkan di surat Al-Maidah dan surat Al-Imran, itu ada azab untuk orang-orang Yahudi. Hakadha fahimtunna ya talibat hal wasala fikrah ilaikunna. Hal fahimtunna man lam tafham fa alaiha an tas'al. Naam.